إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Syariat puasa sebelumnya. Syariat puasa sebelum era Nabi Muhammad itu sudah ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab mengapa dia mewajibkan puasa. Bukan karena agar perut menderita kelaparan, bukan supaya kehausan, bukan. Tapi puasa itu disyariatkan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah. Dan puasa itu mengandung masyaqqah, kesulitan, keberatan, lapar dan haus, menahan diri, dan hal lain yang tidak terasa di waktu-waktu normal di hari-hari kita. Namun dibalik itu semua justru ada hikmah dan juga dulangan pahala, serta tujuan yaitu agar manusia itu bertakwa. Maka bisa dikatakan semakin manusia diuji, semakin manusia bersabar, maka semakin dia akan mendapatkan nilai ketakwaan. Dan semakin manusia dimudahkan, semakin dia tidak sabaran, maka semakin dia jauh dari ketakwaan. Maka kita lihat orang-orang yang bertakwa rata-rata adalah orang yang telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian bertubi-tubi. Karena makin diuji makin sabar mereka. Makin sabar maka makin bertakwa. Sebagaimana orang manusia dilatih untuk berpuasa lillahi ta'ala, maka semakin berat puasanya itu semakin tinggi nilai ketakwaannya. Semakin dia memfungsikan puasa sebenar-benarnya, maka semakin bersih jiwa dan semakin baik diri mereka, semakin bertakwa kepada Allah. Makanya kata Allah, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu agar kalian bertakwa. Dan makna takwa di sini disebutkan di halaman ke-8. Allah tidak kehilangan dirimu ketika dia memerintahkan sesuatu kepadamu, dan Allah tidak mendapatkan engkau ketika dia melarangmu melakukan sesuatu. Itu makna takwa. Salah satu makna takwa. Ya, dirimu selalu ada ketika Allah Ta'ala perintahkan sesuatu kepadamu, dan dirimu tidak ada ketika Allah melarangmu melakukan sesuatu. Itu takwa adalah melakukan perintah Allah dan meninggalkan yang terlarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha farada fara'idha, fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha." Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyanyiakannya, dan Allah telah menentukan berbagai batasan yang tidak boleh kalian langgar. Jika jumlah hari itu ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, karena firman Allah ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu beberapa hari tertentu, yaitu 30 atau 29 hari. Bagaimana kok bisa 30 atau 29 hari? Kenapa tidak satu ketetapan, kalau enggak 30 saja, atau kok 29 hari juga? Karena kata Nabi SAW bahwasanya kalender kita atau bulan Hijri itu pada asalnya per bulan 29 hari. 29 hari. Ya. Kok bisa 30? Bisa di 30-kan ketika memang tidak melihat hilal, maka jadi 30. Maka Ramadan menuju ke Syawal itu di tanggal 29, kemudian maghribnya ada ru'yatul hilal lagi untuk melihat apakah ada hilal atau tidak untuk Syawal. Jika tidak tampak, ya, maka dilanjutkan ke 30. Ya, dan yang sahih adalah nanti perhitungan untuk Ramadan nanti dan untuk kapan Syawalnya itu dikembalikan ke penguasa. Ya, jadi masing-masing kita nunggu keputusan saja, itu lebih afdal. Karena kata Nabi SAW, as-siyamu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun.
puasa adalah hari di mana kalian semua rame-rame berpuasa. Fitr adalah hari di mana kalian sama-sama fitr. Kemudian Adha adalah hari di mana kalian sama-sama melakukan Idul Adha, menyembelih. Ya, begitu. Taib, ini wajib atas tiap muslim muslimah kecuali satu, orang-orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu boleh tidak berpuasa. Jadi orang yang sedang sakit, yang kedua orang yang sedang safar, bepergian jauh minimal, lebih tepatnya 88 km. Minimal 88 km. 80 km kurang, tapi 88 km. Dan yang ketiga, mereka yang tidak mampu lagi berpuasa atau dikhawatirkan berakibat buruk bagi penyakitnya. Kalimat nomor 3 ini, mereka yang tidak mampu lagi berpuasa, ini kan berarti karena halangan penyakit, atau belum tentu penyakit, yang penyakit atau dia khawatirkan berakibat buruk bagi penyakitnya. Kalimat dia khawatirkan berakibat buruk bagi penyakitnya ini lebih afdal ditaruh di nomor 1, masuk ke dalam nomor 1 sebenarnya. Akan saya jelaskan. Nomor 1 al-marda, yaitu orang-orang yang sedang sakit. Di sini kan tidak semua sakit, tidak semua penyakit menjadikan kita boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Lalu penyakit apa yang membuat kita boleh tidak berpuasa? Yaitu penyakit yang berpengaruh pada puasanya, atau puasa berpengaruh pada lamanya kesembuhan. Jadi penyakit apa yang membolehkan kita tidak berpuasa? Yaitu penyakit yang berpengaruh pada puasanya. Kalau punya penyakit magh misalnya, ya tentu berpengaruh pada puasanya. Ya begitu. Kemudian misalnya, Bu, ya saya alhamdulillah enggak dapat penyakit ini. Semisal asam lambung yang cukup kencang ya, itu kira-kira berpengaruh enggak pada puasanya, Bu? Ngaruh, Bu? Ngaruh. Jadi gini, saya ganti aja. Yang pertama, orang-orang sakit. Yang kedua, orang yang safar minimal 80 km. Dan yang ketiga, yang beruzur. Itu. Yang beruzur. Nanti yang beruzur saya rinci insyaallah. Jadi yang sakit tadi, kalau sakit itu berpengaruh pada puasanya dan pengaruhnya yang kuat, pengaruh penyakit itu kuat, maka ini boleh tidak berpuasa. Bahkan kadang-kadang haram atasnya puasa. Jadi hukumnya bisa berubah ketika penyakit tersebut jika dipuasakan dengannya, ya, berpuasa dengan ditemani penyakit itu akan entah mengganggu jiwanya, entah mengancam kehidupannya, ya, atau justru menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Ya, maka ini bisa menjadi haram puasa atasnya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, musafir, orang yang sedang melakukan safar, minimal 88 km. Apakah safar itu membolehkan seseorang tidak berpuasa? Iya, tidak berpuasa boleh. Kapan bolehnya? Bolehnya adalah ketika sudah dimulai safarnya, perjalanan keluar dari rumahnya sudah dimulai. Taib, itu 88 km paling minimal. Mana yang lebih afdal ketika safar, puasa atau tidak?
Mana yang lebih afdal? Ketika safar, puasa atau tidak? Jawabannya tidak puasa atau puasa atau C wallahu alam. Kalau dijawab tidak doang tidak tepat, dijawab lebih baik puasa juga kurang tepat, dijawab wallahu alam itu yang paling benar karena Allah yang paling tahu tentang semua hukum ini. Pahami baik-baik ibu-ibu sekalian. Ketika ditanya mana yang lebih afdal ketika safar, puasa atau tidak, mengambil rukhsah atau tidak, maka jawabannya rinci, harus adil jawabannya. Ada 3 posibilitas. Seseorang ketika safar itu tidak mungkin keluar dari 3 konteks. Catat baik-baik ibu-ibu sekalian. Yang pertama konteksnya Ibu lagi pada menunggu saya bicara? Yang pertama, jika puasa mempersulit dirinya atau orang lain. Jika puasa mempersulit dirinya atau orang lain. Atau menimbulkan mudarat. Jika puasa mempersulit dirinya atau orang lain atau menimbulkan mudarat, maka haram atasnya puasa. Bukan lagi lebih baik tidak puasa, bukan. Haram puasa. Jika mempersulit dirinya dan menimbulkan bahaya. Dengan dalil Nabi SAW dan para sahabat ketika itu lagi safar dan mereka berpuasa. Namun itu sangat sulit puasa itu. Maka Rasulullah kemudian iftar, membatalkan puasanya. Namun ada beberapa sahabat yang ternyata tidak membatalkan, tetap kekeh puasa. Maka Nabi SAW melihat seorang sahabat itu sedang terkulai lemah, meringis dan juga dikipas-kipasin sama sahabat lainnya dan diberikan naungan. Maka kata Nabi, ada apa dengan orang ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia itu masih puasa. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa dalam keadaan safar, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Rasulullah, makanya dosa. Haram atasnya puasa ketika itu mempersulit dirinya dan orang lain serta menimbulkan bahaya. Ya, maka puasa menjadi haram. Ini kalau bulan Ramadan. Apalagi kalau puasa sunnah, maka lebih ringan lagi untuk meninggalkannya. Jadi konteks pertama, Bu, ketika puasa menimbulkan mempersulit dirinya atau orang lain dan membahayakan. Ya. Ini bukan syariatnya yang berbahaya, bukan, tetapi konteksnya yang melazimkan adanya bahaya. Yang kedua, jika puasa atau jika safar itu safar yang berat, namun mampu berpuasa, safar yang berat maksudnya memang berat, teriknya luar biasa, kemudian perjalanan jauh dan capek, maka lebih afdal tidak berpuasa. Lebih afdal tidak berpuasa, mengambil rukhsah. Ini dengan dalil Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba untuk mengambil rukhsah darinya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi kalau safar itu termasuk safar yang berat, panas, terik dan ya sangat tidak nyaman, tapi dia tidak berbahaya untuk berpuasa dan tidak dipersulit dirinya, cuma memang berat aja, keberatan yang tidak membahayakan, maka afdalnya dia tidak berpuasa. Ya, afdalnya dia tidak berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika keadaan safar baik-baik saja, maksudnya baik-baik saja apa? Ya nyaman. Kalaupun ada keberatan, kesulitan kecil aja, hanya jalan dari shelter ke sana gitu, udah gitu doang. Tinggal ngapa gitu, ya nyantai aja. Tinggal tidur gitu loh. Maka lebih afdal baginya apa?
puasa, lebih afdal puasa. Jika keadaannya 50-50 gitu loh. Ya namanya safar ya ada aja ya. Tidak enaknya ada, cuman itu enggak seberapa. Makanya lebih afdal puasa. Gitu. Jadi tidak semua orang yang melakukan safar lebih afdal tidak puasa, enggak semua. Itu beda-beda. Orang yang melakukan safar itu memang betul boleh dia tidak puasa. Dan safar ada dua macam. Safar ada dua macam dalam Islam. Safar dalam syariat ada dua macam. Yang pertama, safar qasir. Safar qasir yaitu safar pendek. Safar pendek. Safar pendek ya. Yang dia tidak ada hukum safar padanya. Karena dia safar pendek, dia di bawah 88 km. Tapi kemudian yang kedua, safar tawil. Safar tawil. Safar tawil, safar panjang. Maka inilah safar panjang inilah yang melazimkan adanya apa? Hukum-hukum safar. Seperti boleh tidak puasa Ramadan. Seperti boleh jamak salat jika sulit. Boleh jamak salat jika sulit. Seperti juga boleh qasar salat 4 menjadi 2. Seperti juga boleh tidak berjamaah bagi laki-laki. Ya. Dan mungkin hukum-hukum safar lainnya. Itu safar yang apa? Yang kedua, yang tawil, safar panjang. Dia 88 km ke atas. Baik. Kemudian yang ketiga yang dikecualikan, mereka yang tidak mampu lagi berpuasa. Sebenarnya lebih tepatnya mereka yang beruzur. Beruzur dengan sakit itu beda atau sama ummahat sekalian? Beda. Mana yang lebih luas? Beruzur atau sakit? Bersakit atau uzur? Uzur atau bersakit? Uzur ya, sepakat. Iya, uzur lebih luas lagi karena uzur tidak mesti sakit. Tapi semua sakit atau sebagian sakit itu menjadi uzur. Gitu. Kayak tadi sakit mah yang berat itu menjadi uzur. Tapi kalau panu jadi uzur enggak jadi uzur. Sakit hati karena dikecewakan suami karena pemberian bulanan ini lebih kurang dari sebelumnya, itu uzur enggak? Bukan uzur. Iya. Sakit hati karena kemarin pas buka puasa kehabisan gorengan padahal itu suka banget, itu bukan uzur. Maka sakit, enggak semua penyakit itu uzur. Dan uzur lebih luas daripada sebatas penyakit. Nah, contoh-contoh uzur selain penyakit, Bu. 1, ibu hamil yang khawatir. Ibu hamil yang khawatir. Kedua, ibu menyusui yang khawatir. Ya. Ibu hamil yang khawatir dan ibu menyusui yang khawatir. Juga yang beruzur, apalagi yang beruzur? Mertua? Manula. Lansia. Taib. Lansia. Apakah lansia itu karena sakit? Belum tentu. Karena lemah, tidak mampu memang. Ya, lansia. Tapi itu lansianya juga relatif karena ada lansia yang memang tetap bisa kuat untuk puasa, ada. Beda-beda ya, beda-beda. Tadi perempuan yang hamil dan khawatir, Bu. Kalau hamil dan tidak khawatir dan bisa puasa,
normal, maka ini wajib puasa, Bu. Misalnya dia hamil di trimester pertama. Ya enggak? Trimester pertama udah ada belum rohnya, Bu? Belum. Nah, belum ada rohnya. Ya enggak? Trimester pertama kan berarti 4 bulan pertama bukan? 4 bulan, Bu. 3 bulan ya, 3 bulan kok 12. 9 ya. 3 bulan ya. Enggak keinget cowok aja trimester. Iya, 3 bulan pertama. Itu ternyata dia Ramadannya dapat 3 bulan pertama tuh. Masih mampu untuk puasa. Alhamdulillah. Maka wajib enggak puasa? Wajib. Tapi kalau dia udah di trimester terakhir, darah udah sering tinggi, kemudian semakin terkuras tubuhnya, bayinya ternyata makin besar, 3,5 misalnya, atau lebih mungkin diperkirakan seperti itu, dan disedot betul-betul oleh anaknya di dalam. Iya, nanti pas keluar anaknya lebih gede daripada ibunya mungkin, gitu kan. Nah, maka ketika ibu ini merasakan sangat berat untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Karena berudzur. Ini belum tentu penyakit, melainkan karena lemah. Begitu juga yang membusui. Ya, begitu. Ya, dan juga orang-orang yang lanjut usia. Yaitu yang 3 lebih tepatnya adalah apa? Yang tidak mampu, bukan tidak mampu, melainkan apa? Yang berudzur, itu lebih afdal ya. Yang berudzur. Ya. Umahas sekalian rahimakumullah, ini karena waktu sangat terbatas sebenarnya, saya ingin lebih meringkas. Ya, kita ambil ayat-ayat Allah Ta'ala yang mulia untuk memperingkasnya ya. Dalam Al-Quran disebut di surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bukti-bukti yang nyata mengenai Al-Quran itu sendiri, petunjuk itu, dan pembeda antara hak dan batil. Ini Syahrul Ramadan. Dan Al-Quran dan puasa ada pertalian yang kuat. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamah. Al-Quran dan puasa keduanya akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Maka di sini amalannya, yaitu membaca Al-Quran dan juga berpuasa, itu yang akan memberikan syafaat ya pada hari kiamat. Dan pahala puasa berkata, Ya Rabb, aku telah mencelakanya dari makan, minum, dan syahwat di siang hari. Dan Al-Quran, yaitu bacaan Al-Quran yang mengatakan, yaitu pahala, yaitu bacaan ya, bacaan amalan dia ketika di dunia kan beramal membaca Al-Quran, maka itu menjadi suatu zat nanti di hari akhir. Kita perlu tahu ya Bu ya, sejak kita nanti wafat, amalan itu sebagiannya akan dipadatkan menjadi zat. Ya, amalan itu pada waktunya nanti akan dipadatkan, dikonkretkan menjadi zat. Faham atau tidak, Bu? Sekarang amalan kita setelah beramal itu hanyalah suatu catatan dan gaib. Contoh, pernah dengarkan di hadis Nabi SAW ketika seseorang yang beriman, beramal soleh, dia sudah di alam barzakh, di kuburnya, kemudian dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kuburnya, kemudian hadir sesosok seperti manusia dan bagus sekali penampilannya. Pernah dengar gak itu? Kemudian siapa kamu? Wajahmu seperti mendatangkan kebaikan. Maka sosok itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Maka amal soleh di alam barzakh itu sebagiannya akan menjadi konkret, padat, dan itu yang menjadi teman kita gitu loh. Ya, sampai situ aja itu sebutan hadisnya. Enggak disebutin apakah pas berteman main apa gitu, enggak. Wallahu alam. Ya, itu enggak perlu diterawang lagi, gaib. Begitu juga dengan amal buruk. Maka di hari akhir nanti amalan berlaku serupa, bahkan membela pemiliknya gitu loh, memberikan syafaat
syafaat itu apa sih artinya? Syafaat itu rekomendasi ke Allah Azza wa Jalla akan orang ini bagus, begini begitu syafaat. Gitu. Misal ada di antara ibu-ibu misal kan udah daftar di majelis ini dan baru tahu kalau di tempat ini ada majelis ta'lim, Masya Allah. Ini sebelum pandemi sudah ada ya, mungkin ibu-ibu sebagiannya mungkin baru pertama kali sini. Ini sebelum pandemi ini udah rutin di sini ada majelis ta'lim, ya Masya Allah. Ya, isinya ibu-ibu, kecuali yang bapak-bapak ya seperti saya, beda. Nah, itu misal ada ibu-ibu sudah pengen masuk tapi kehabisan kuota. Berapa kuotanya sih Bu? 70 bukan? 60. Iya, ternyata udah penuh 60, tapi kursinya masih ada lah 62. Nah, terus habis itu ada ibu-ibu yang minta tolong, saya pengen dong masuk gitu loh, saya pengen ikutan gitu kan. Namun nggak ditanggapi misalnya panitia karena memang udah dibatasin. Maka kemudian ibu-ibu itu kemudian minta rekomendasi dari pematerinya, misal saya, oh Ustaz tolong dong sampein ke panitia supaya Ustaz kenal sama saya pengen nuntut ilmu gitu. Tolong dong rekomendasiin supaya saya diterima. Maka saya pun bilang ke panitia, Assalamualaikum, afwan Bu, ini ada teman saya Ummahat Fulanah, beliau pengen masuk, cuman qadarullah kuotanya sudah habis. Nih saya minta tolong Ibu supaya tolong masukin aja beliau karena beliau semangat nuntut ilmu. Soal kursi nanti kan ya kalau nggak ada kursi mungkin bisa ngeglosok aja di lantai atau gimana gitu kan. Gitu. Maka akhirnya dimasukinlah ibu itu. Nah, inilah perbuatan saya merekomendasikan ini apa namanya? Syafaat. Ya kayak gitu. Nanti misal kita di akhirat mungkin amalan terasa kurang, itu bisa jadi ada amalan yang memberikan syafaat. Ya Allah, dia telah mengamalkan diri saya, mengamalkan ini, dia telah begini begitu, maka itu menjadi syafaat. Sebagaimana puasa, baca Al-Quran, itu memberikan syafaat kepada hamba itu. Kemudian ayat Allah di surat Al-Baqarah 185, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah di sini orang yang tidak mampu ya karena sakit atau karena uzur atau karena safar. Jadi intinya orang yang sakit atau safar atau uzur ya, mereka mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Namun wajib mengqadha di bulan lain nanti setelah uzurnya hilang. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Ya. Dan kenapa qadha itu diwajibkan? Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah 185 juga, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bersyukur. Ya. Dan juga bulan puasa ini bulan kesabaran. Dan tidak ada pahala bagi kesabaran selain surga. Apalagi kemudian memberi makan pada orang yang berbuka puasa, baik itu sunnah maupun puasa wajib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara fihi sha'iman kana lahu mithlu ajrih." Barang siapa yang menjamu, memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi lafal ini, lihat lafalnya, man fattara fihi sha'ima. Fattara yaitu mengiftarkan. Jadi itu makanan iftar. Makanan iftar, makanan buat buka puasa. Ya. Orang yang puasa dikasih makanan buat buka, itu maksudnya. Maka orang yang ngasih itu memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang buka puasa itu. Maka di antara mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk menjamu orang yang berbuka puasa." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yu'tillahu hadzal ajra man fattara sha'iban 'ala tamrah aw syurbati ma aw madaqqati laban." Allah memberikan pahala ini kepada orang yang menjamu orang yang berbuka puasa meskipun dengan sebutir kurma, seteguk air atau susu yang bercampur air. Nah, di sini lihat, perhatikan. Man fattara fihi sha'iman, Ibu-ibu. Siapa yang fattara
mengiftarkan, berarti memberikan makanan bukan buka puasa. Nah, yang makan buka puasa berarti makanan yang memang dikonsumsi saat buka puasa. Begitu, ya. Makanan yang memang dikonsumsi saat buka puasa. Secara uruf, tradisi kita. Tapi kira-kira yang buat buka puasa ya air jelas ya. Kadang sirup, marjan. Atau ada yang lain mungkin yang ibu lebih tahu, ABC ya. Kalau dulu kan ABC marjan gitu. Atau minuman-minuman kalengan mungkin bagi yang mau itu. Kemudian gorengan itu rukun paling pertama itu dari makanan itu. Gorengan, lontong. Ya, enggak ada itu enggak aci kalau orang Indonesia. Nah, oke, urufnya gitu. Atau makanan lain enggak masalah. Yang penting emang itu yang dimakan secara uruf untuk orang yang lagi buka puasa, disebut lagi buka gitu. Lagi buka puasa, bukan lagi bukaan. Nah, ngasih misalnya onde-onde, ongol-ongol. Iya, ongol-ongol, kue kenangan misalnya. Nah, kemudian dimakan pas lagi buka puasa. Apakah harus dimakan pas awal bukanya saja? Atau yang penting dimakan ketika lagi buka, baik di awalnya atau di akhirnya. Oke, itu mencakup semuanya insyaallah. Maksud saya begini, ada sebagian orang mereka memberikan nasi box. Nah, untuk makanan buka puasa. Padahal nasi box itu kapan dimakan? Nanti, bahkan ada yang jangan sekarang nanti buat sahur gitu. Itu bagi yang ngekos kayak gitu biasa itu. Mayan nih dapat nasi box nih buat sahur nih. Iya. Dia kenyang-kenyangin tuh pas buka puasa, banyak makan, lontong dibanyakin dia malah. Supaya bisa menahan sampai sahur dapat makan nasi box. Ya. Jadi itu bukan makanan buka. Gitu, ya. Makanya Nabi SAW mencontohkan di sini sebutir kurma, seteguk air, susu yang bercampur. Ini kan makan bukaan di Arab. Sampai sekarang kayak gitu. Roti, ya. Coba di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bagi ibu-ibu yang pernah buka puasa di sana baik Senin Kamis atau puasa Bid atau puasa Ramadan, pasti mendapatkan apa yang disuguhi. Ada nggak cilok, cirung, cireng? Nggak ada cician, ya, gorengan nggak ada. Yang ada apa? Air, kurma, roti Arab yang rasanya rasa padang pasir, rasa bekas jejak kaki unta rasanya itu. Hambar bagi orang Indonesia itu, ini roti apaan? Subhanallah, dikit tambah selainya juga itu rasanya rasa gurun pasir juga itu. Beda. Mungkin nggak betah ibu-ibu, ini apaan sih kok kayak gini ya? Tapi itu makanan iftar, dapatlah itu pahala orang-orang. Dan di sana itu berebutan mereka mewakafkan semua itu. Ya, jadi ketika kita lihat ya, kan itu kan akan digelar tuh plastik luas panjang kan. Kita duduk, disediakan tuh. Mereka berbagi, bahkan jemaah-jemaah asli Saudi itu kadang-kadang bawa teko, bawa termos, itu isinya apa? Kopi, teh gitu. Kopi Arab tapi rasanya rasa jamu gemblok gitu. Nah, itu wakafnya mereka, itu sedekahnya mereka, taftirnya mereka. Nah, jadi kalau kita berikan nasi box, ya, dan isinya nasi makan berat ya, itu bukan makanan iftar, maka pahalanya nggak sama dengan pahala kita ngasih gorengan buat bukaan, gitu, ya. Jadi besok-besok gak usah ngasih nasi box gitu. Ya. Oke Bu ya. Tapi juga perlu diperhatikan bahwasanya di bulan Ramadan itu malah justru orang Indonesia bulannya israf, mubazir. Apalagi awal-awal Ramadan. Lagi semangatnya sedekah. Udah awal Ramadan, awal bulan lagi. Nah, itu kan banyak tuh kemudian beli ini, beli itu. Kemudian ke masjid ngasih ini, ngasih itu. Itu lagi banyaknya makanan tuh. Ntar mulai pertengahan mulai lesu, enggak ada lagi gitu ya. Maka yang lebih harus diperhatikan bahwasanya israf itu haram. Berlebihan dalam mengkonsumsi bukaan puasa itu juga haram. Ya, haram dari segi apa? Kata Allah Azza wa Jalla, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan silakan,
minum silakan, sedekah silakan, jangan kalian berlebihan. Ya, kadang-kadang tentu anak-anak kita atau kita sendiri mungkin sebelum sholat maghrib itu, semua dihabak, semua yang ada. Apalagi kita di masjid dan banyak banget menu pilihannya, dimakan semua. Gorengan aja, bawang aja ada 3 model di situ. Nah itu dimakan semua, sampai kenyang. Sampai sholat maghrib aja itu udah loyo. Pengennya dulu kejar rasanya. Isya malas, tarawih HP lagi. Nah, dan kemudian tersisa masih banyak itu makanan. Subhanallah. Kemana terus? Fakir miskin aja udah tahak semua, sendawa semua, udah kenyang. Maka udah tersisa, taruh kulkas, besok udah dingin, gak enak, dibuang. Itu yang namanya israf. Israf itu mubazir versi taat. Israf itu mubazir versi taat gitu loh. Mubazir dalam masalah ketaatan. Ya, itu perhatikan ibu-ibu, jangan berlebihan ya. Baik, kemudian dikatakan oleh penulis, sesungguhnya orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah mereka yang mengumpulkan 7 hal. 1. Puasa itu disyariatkan berdasarkan suatu sebab dan alasan, yaitu takwa pada Allah. Ini keberuntungan pertama. Kedua, halaman 19, ketaatan puasa ini mengajarkan Anda kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaannya. Allah itu cinta pada orang sabar. Orang yang sabar itu beruntung deh, beneran. Banyak orang menyesal karena tidak sabar, namun tidak ada orang yang menyesal karena sabar. Ya, banyak orang menyesal karena tidak sabar, namun tidak ada orang yang menyesal karena dia sabar, kecuali kalau dia sabar terhadap kemaksiatan. Maksudnya tetap sabar istiqomah aja maksiat terus, yaitu nanti nyesel, bukan karena sabarnya, tapi karena maksiatnya. Dan itu tidak disebut juga sabar. Sabar dengan maksiat, tetap kekeh maksiat, itu bukan sabar sebenarnya ya, itu ngeyel itu namanya ya. Kemudian ketika buka kan nanti ada zahabat dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi kalau kalimat pertamanya Allahumma lakasumtu ala rizqi aftartu itu dhaif. Dan zahabat dhama' yaitu haus telah hilang, wa btallatil uruq, urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala tetap ada insyaallah. Jadi ini menunjukkan pasar pahala Ramadan itu. 3. Keberuntungan ketiga, Anda dapat mempelajari bahwa selama berpuasa Anda mampu meninggalkan yang halal karena Allah. Pas lagi puasa bisa meninggalkan yang halal karena yang halal aja bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Ya. Kemudian ada pertanyaan di sini di boldkan, satu pertanyaan penting dan paling penting adalah kapan puasa itu berbuah ketakwaan? Yang pertama, kriterianya menahan diri dari syahwat perut dan kemaluan saat puasa. B. Meninggalkan dosa. C. Niat berpuasa dengan tujuan hanya taat pada Allah. Itu ketika disebut berbuah ketakwaan. Baik, kemudian yang keempat, faedah yang keempat dari puasa supaya bahagia, puasa merupakan sekolah, madrasah. Madrasah untuk lidah, madrasah untuk hati, madrasah untuk kemaluan. Ya. Jadi puasa itu madrasah. Makanya kalau misal ada orang mencaci kita pas kita lagi puasa, Nabi SAW katakanlah inni shaim. Sesungguhnya saya sedang puasa, jangan mancing-mancing gitu. Baik, kemudian kesesatan lidah yang terbesar ada 3 macam. Yang pertama, kekufuran. Ya, ketergelinciran lidah yang paling besar. Ada 3 macam. Pertama, kufur pada Allah. Ya, yang kedua, istihza, yaitu mengejek agama Allah dan mengejek umatnya, kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin. Itu gitu ya. Yang ketiga, mencaci dan mengutuk, melaknat, mencaci, mengutuk, mendoakan keburukan dengan mudah. Mencaci dan mengutuk. Mencaci itu menjelekkan,
Mengutuk itu semacam melaknat. Itu si fulan yang terlaknat itu misalnya. Apa bahasa lain laknat apa ya? Laknat bahasa lainnya apa, Bu? Mal'un. Terkutuk, ya. Gua kutuk lu jadi batu misalnya gitu. Ya. Misalnya. Dan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak baik ya, kayak orang Betawi duluan. Misalnya ngomong, gue kepret jadi cilok lo, gitu misalnya kayak gitu. Kan kayak gitu banyak dulu tuh. Gue kepret kemudian engkau akan menjadi apa gitu. Itu sebenarnya kalimat kutukan. Walaupun iseng, walaupun hanya biasa bagi orang Betawi zaman dulu. Kalau sekarang udah mulai jarang, alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya mengatakan misalnya muka lo jauh misalnya, itu sampai detik ini saya tuh nggak tahu apa maksudnya mukanya jauh itu apa sebenarnya gitu. Apakah jadi kecil sehingga kelihatan jauh? Muka lo tuh jauh apa? Kenapa harus jauh? Kenapa enggak? Oh kalau jauh berarti kan lebih dari 88 km, berarti boleh dong mengqashar sholat. Taib. Kemudian perkara yang kelima dari hikmahnya, ketika Anda merasa sangat kehausan, maka tidak berlalu 1 jam kecuali lebih berat daripada 1 jam yang telah lalu. Coba gimana tuh? Ya. Ketika Anda merasa sangat kehausan, maka tidak berlalu 1 jam kecuali lebih berat dari 1 jam yang telah lalu. Manakala tiba saat-saat terakhir di hari itu, maka seseorang yang berpuasa hendaklah berdiri pada posisi seseorang yang merenungkan keadaannya, bagaimana ia bisa lulus melewati kelelahan di hari itu. Itu kalimat pertama, yang ngerti nggak, Bu? Kalau ibu lagi kehausan banget nih, maka tidaklah berlalu 1 jam kecuali jam berikutnya itu lebih berat daripada yang telah berlalu. Makin lama makin berat. Ya, sehingga wah nanti bisa nggak ya, gitu kan? Jadi makin lama makin tertantang. Namanya berat, makin lama makin tertantang, gitu loh. Ya, dari pagi aja udah kehausan misalnya, itu kan ada berpikir, aduh ini jam segini udah haus, apalagi nanti ya. Emang nanti lebih haus. Tapi ternyata kesabaran itu hakikatnya tidak ada batasnya. Kesabaran sebenarnya tidak ada batasnya. Yang membatasi kesabaran itu adalah hawa nafsu kita. Itu yang memberikan batasan. Karena kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang memaksakan diri untuk sabar, maka Allah akan menjadikan dia bersabar. Ya, faham di sini, ya? Jadi apa korelasinya? Kalau misalnya kita punya mindset, dah paksain diri untuk sabar dengan kehausan ini, walaupun makin jam makin aus. Kalau mindset kita adalah paksakan diri untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kita rezeki kesabaran yang lebih. Karena aslinya sabar itu tidak ada batasannya. Yang membatasi itu hanya emosi atau hawa nafsu kita. Ya begitu. Makanya seringkali kita lagi puasa pagi-pagi udah kehausan banget, berpikir nanti sore gimana, sore sekarang kayak gini. Tapi ternyata kalau kita sabarin, nyampe juga maghrib. Ayo, ya kan? Nyampe. Kalau disabarin, itu pasti puasa. Kecuali lagi safar yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, maka nggak masalah, buka aja. Maka lisaimi farhatan 'inda fitrihi wa 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu dapat 2 kegembiraan, yaitu ketika buka dan ketika jumpa dengan Allah dengan amal puasanya. Dan beda rasanya orang yang mendapatkan sesuatu yang dinanti dengan orang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan segera. Itu beda, rasanya beda. Orang yang mendapatkan sesuatu yang dinanti-nanti itu kegembiraannya beda dengan orang yang mendapatkan yang diinginkan untuk segera.
Ibu-ibu paham gak apa yang saya ucapkan tadi, Bu? Gak paham? Saya paham. Orang yang mendapatkan sesuatu yang dinanti-nanti itu kegembiraannya berbeda dibandingkan dengan yang mendapatkan sesuatu yang dia ingin cepat mendapatkannya. Oke. Dulu, Bu, misalnya ibu suka agar-agar ya, Bu ya. Misal di rumah gak pernah bikin agar-agar. Namun biasanya ada abang-abang tukang agar-agar yang dipanggul gitu, yang jual mainan agar-agar gitu kan. Tahu nggak, Bu? Di Jabodetabek ada dulu, nggak tahu kalau di kota lain ya. Itu biasanya pakai lonceng tuh, keliling gitu, siang-siang gitu. Dulu. Sekarang udah nggak ada, makhluk-makhluk itu udah nggak ada yang seperti itu sekarang. Dulu ada anak-anak SD dulu tuh suka tuh. Siang-siang nunggu aja di rumah tuh kapan ya si Nanang datang tuh. Nunggu, orang dulu kan kayak gitu. Menanti, sabar menanti, karena nggak ada HP, nggak ada apa, bengong aja depan rumah, diem gitu nungguin. 1 jam bengong ngeliatin jemuran gitu kan. Akhirnya ada keliling-keliling gitu, dulu langsung lari, hanya untuk beli agar yang warna-warni itu. Ya, itu bisa sabar. Dan kemudian ketika mendapatkan agar itu, senangnya minta ampun. Iya. Dibandingkan dengan anak sekarang yang, Bu mau agar dong, tuh ada di kulkas. Ya senang dia, tapi coba senangnya senang receh. Kalau dulu senang grosiran, ini senang eceran. Beda. Ya, beda, Bu. Ibu waktu dulu mencari jodoh atau dicari oleh jodoh. Ya. Enaknya yang kedua ya, biar kesan mahal gitu kan. Dicari jodoh, ya. Nunggu gitu. Sampai orang tua bilang, Neng jangan duduk di pintu, perawan duduk di pintu, ntar nggak laku loh. Iya. Terus mikir kok udah setua ini saya nggak nikah ya, apa karena dulu sering duduk di jendela kali ya gitu kan. Maka kemudian akhirnya yang ternantikan, yang terdoakan, yang termunajatkan, yang tersolat malamkan itu kemudian datang. Fulan, suami ibu yang sekarang, subhanallah. Akhirnya datang ini the hero. Ya. Seneng gak? Ya mungkin pas lagi ketemu jaim, pas nazar jaim, merengut aja seolah-olah sok mahal. Ya. Padahal setelah keluar ke bilik, itu langsung berbunga-bunga. Nanya, dia suka gak ya sama aku gitu. Senengnya minta ampun. Termimpi-mimpi, terigau-igau, tersebut namanya di igauan, subhanallah. Iya. Nah, bener gak, Bu? Enggak ya, enggak sebegitu ya. Ya, tapi seneng kan? Seneng. Iya. Pas ditanya dilamar, gimana fulana? Setuju gak nih dilamar sama fulan gitu? Senyum aja. Senyum terus tutup mukanya, tutup mulutnya, malu gitu. Wah. Mau gitu kan? Iya. Walaupun sekarang mungkin agak nyesel, tapi alhamdulillah lah ya. Nah tapi kan ketika itu lihat yang dinanti-nanti itu beda rasanya dengan yang segera, yang didatangkan segera. Nah kita menanti-nanti buka puasa, nikmat rasanya ketika kita buka tuh enak banget rasanya selama gak berlebihan. Seneng gitu rasanya. Alhamdulillah pas waktunya gitu loh, dari ba'da subuh sampai maghrib. Coba kalau buka puasanya zuhur, gak seru, Bu. Sebentar doang, tidur, melek, buka. Ya kok gak seru banget ya. Kan tapi kan ini lama, dinanti terus. Belum lagi sore ngabuburit gitu kan. Untuk nyari bukaan aja harus ngantri macet-macetan, berjibaku dengan umahat-umahat yang lain yang sesama umahat itu tidak ada yang mau ngantri gitu kan. Nah akhirnya terjawablah kenikmatan itu ketika buka puasa. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara dua nikmat, dua kebahagiaan berpuasa adalah salah satunya ketika berbuka atau ketika Idul Fitr juga. Yang keenam dari hikmah kebahagiaan Ramadan, milikilah keinginan kuat dan semangat yang tinggi untuk melakukan salat malam di bulan Ramadan. Salat malam ini bisa dikatakan salat tarawih atau bisa juga tahajud. Apalagi ibu-ibu ini lebih longgar, enggak harus di masjid. Tarawih di masjid itu sunnah bagi laki-laki atau perempuan.
dan sunnah bagi laki-laki dan boleh bagi perempuan. Dan kalau misalnya mau qiyamul lail di rumah pun itu silahkan. Mungkin itu lebih afdal tentu bagi perempuan. Ya. Dan kata Nabi SAW di halaman 38, sallu fi buyutikum, atau sebelumnya di halaman ke-36, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan tarawih bersama imam hingga imam berpaling, maka dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Baik itu kalau sama imam. Bagaimana kalau ibu-ibu yang salat tarawih di rumah, apakah sah atau boleh salat tarawih di rumah? Khilaf di antara ulama. Yang lebih sahih adalah boleh. Karena di zaman sahabat ada juga yang melakukan hal seperti itu dan tidak ada pengingkaran. Maka boleh salat tarawih di rumah. Lebih mereka adalah perempuan. Dan kalau misalnya berjamaah perempuan boleh enggak? Ya boleh. Boleh di rumah. Karena tarawih ini salat sunnah bukan salat wajib. Boleh di rumah. Kemudian ya, imam perempuannya itu imamnya perempuan juga, posisi tengah-tengah, kayak gitu. Dan mungkin lebih afdal lagi kalau dia tambahkan dengan qiyamul lail yang tersembunyi ketika orang-orang pada terlelap, biasa ibu-ibu sebelum atau lagi nungguin masakan, kan gitu ibu ya. Coba ibu-ibu jam berapa bangunnya kalau bulan Ramadan, Bu? Nggak mungkin pas subuh bangun, nggak mungkin. Sekarang misalnya nih kan subuh jam 4 lewat 40-an. Ibu jam berapa, Bu? Jam 3. Masya Allah. Jihad ya, Bu ya. Jam 3 sambil nonton apa? Tontonan sekarang apa sih? Sambil nonton Jejak Pengembara misalnya. Apa ya dulu ya? Nah, sambil zikir kemudian ngegodok ini godok itu, sambil-sambilah qiyamul lail 3 rakaat. Subhanallah, solehah banget itu, Bu. Suami dibangunin ngelawan gitu. Ya udah sendiri aja ya. Terus habis itu suami anak-anak di masa injury time di menjelang subuh dibangunin pada nggak mau bangun. Akhirnya ibu itu masak sendiri, makan sendiri, pahala sendiri ya. Kemudian dalam halaman 40 kata Rasulullah SAW bagus juga, rahimallahu imra'an qama min al-laili fa shalla wa iqadha ahlahu fa in abad nadha fi wajhil ma wal 'aqsa kadzalik ay anna Allah sayarhamuh. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki dulu yang bangun di malam hari, lalu ia salat dan membangunkan istrinya. Ketika istrinya enggan, maka ia mencipratkan air ke wajah istrinya. Cipratnya dengan ciprat kasih sayang ya, bukan disiram ya, pakai embernya langsung dimasukin tuh pala ke situ, enggak. Tapi dicipratin, sayang bangun. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini kalau istrinya yang bangunin gitu loh. Ya. Ibu kan sambil masak sayur katuk misalnya atau sayur apa gitu kan. Kemudian tahajud dulu, oh masih longgar. Bangun suami, Mas, bangun Mas. Sholat dulu, habis itu sahur yuk. Ayo mas, tambahin pahala mas. Ini mumpung masih mendidih nih, sayur katuknya bisa saya siram nih gitu. Itu insya Allah bangun itu. Ya. Kalau mereka nggak mau bangun buat sahur, dan penting buat mereka sahur walaupun tidak wajib, sahur itu tidak wajib, sunnah. Ya cari cara supaya bangun. Bisa dengan tadi nadhah, yaitu menciprati air ke wajah dengan baik ya. Begitu, Allah. Kemudian 7, saya berwasiat kepada anda sekalian agar bertakwa dan menjaga salat. Tidaklah seorang hamba keluar dari dunia ini dengan membawa bekal yang lebih mulia dan lebih dicintai kepada Allah Ta'ala selain bekal ketakwaan kepada Allah. Ya, kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian, luruslah kalian, meskipun kalian tidak akan sempurna, iya, tapi harus berusaha gitu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Begitu pula ibu-ibu ya.
Perempuan ketika udah menjaga sholatnya, menjaga puasanya, taat pada suaminya, itu surga buat dia. Tapi ya itu kelihatan simpel, tapi sebenarnya itu mencerminkan nanti untuk berumah tangganya. Ibu-ibu perempuan yang sholatnya benar itu akan benar-benar baik itu treatment dia kepada suami. Adapun kalau treatment kepada suami nggak baik, itu menunjukkan sholatnya masih kacau. Dan diantara penyebab sholat masih kacau karena maksiat. Di antara maksiat yang banyak dilakukan oleh orang perempuan sekarang yaitu apa? Nonton Korea dan semisalnya. Itu nonton Korea itu merusak. Anak saya kata benar, nonton Korea, drama Korea itu apapun itu, mau seriesnya atau filmnya, itu ngerusak pikiran perempuan. Karena pasti yang dia lihat itu banyak yang bening-bening daripada laki-laki. Iya. Ya, Kim Jong Un, Park Ji Sung, Jongkok dan Codet. Ya, kemudian Centong dan seterusnya. Ya, nama-nama itulah. Hah? Ya itu nama-nama artis itu kayak gitu, dia nama-nama dapur juga kan, Codet. Ya, enggak, saya bikin sendiri ya. Enggak kayak gitu juga namanya. Saya nggak tahu. Saya taunya Kim Jong Un doang, ya. Sama Park Ji Sung itu main bola itu. Jongkok juga ada itu kemarin. Kalau ada Jongkok berarti ada Codetnya, ada dekat situ Centong juga ada, dan seterusnya. Ya, nah hati-hati dengan banyaknya nonton dan berandai atau ngefans sama si tadi itu Jongkok tadi itu membuat sholat tidak khusyuk. Beneran. Bahkan sampai ya kalau ini terjadi pada diri ibu-ibu ya, maka hilangkan segera. Dan kalau itu ada di anak-anaknya, didik dan latih anak-anaknya supaya jangan ngefans sama artis laki-laki atau tokoh laki-laki. Jangan ngefans sama pemeran film lah, siapa. Jangan. Ya karena itu akan menjadi beban buat keluarga ya, dan apalagi nanti di zaman nanti itu banyak hal yang tidak terdapatkan di zaman dulu. Ya, berat. Suaminya nggak dicintai karena dia sudah punya fans sendiri. Begitu. Perempuan itu ketika sudah mencintai selainnya itu lebih repot dibandingkan laki-laki mencintai selainnya, karena laki-laki memang memposisikan diri sebagai laki-laki. Dia secara naluriah itu memang ada ingin keluar ke yang lain gitu loh. Tapi kalau perempuan udah seperti itu berarti ada masalah yang besar, nggak ringan. Jadi jaga sholat, hati-hati, jangan tonton-tonton seperti itu untuk anak-anak kita yang perempuan itu benar-benar dihindari. 8. I'tikaf merupakan daurah imaniyah. Jadi daurah itu memang durasi yang sebenarnya berulang dan berkali-kali. Daurah. Karena daur itu tadinya artinya maknanya adalah putaran, daur, giliran, ya. Apakah kita ini disebut daurah? Sebenarnya kalau disebut daurah belum juga. Kalau misalnya dalam sehari, atau beberapa hari, beberapa seri, itu mungkin bisa disebut daurah. Untuk mengkhatamkan kitab Usul Salasah misalnya, dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 pertemuan khatam, itu bisa disebut daurah. Atau dalam sehari 3 sesi, itu bisa disebut daurah karena berulang, balik lagi. Nah, i'tikaf merupakan daurah imaniyah, karena i'tikaf itu bisa berulang-ulang di setiap malam. Lebih afdal lagi di 10 malam terakhir, dan paling afdal di malam Al-Qadar. Jadi itu daurah imaniyah. Dan kalau yang paling afdal, yang paling berat, yang besar adalah i'tikaf di Masjidil Haram. Kemudian di Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, masjid yang paling afdal ya Masjidil Haram karena di sana ada Ka'bah. Dan disebutkan oleh Nabi SAW beberapa keutamaannya. Ya, dan kemudian i'tikaf yang paling terbaik juga ketika kita lagi puasa di siang harinya. Ya.
Dan syarat i'tikaf disebutkan di halaman 50. Syarat i'tikaf ada 5. Pertama, Islam. Jadi kafir tidak sah i'tikafnya. Bahkan orang kafir tidak boleh masuk masjid. Yang kedua, berakal. Maka anak-anak di bawah usia tamyiz itu tidak sah i'tikafnya. Di bawah usia tamyiz gimana? Di bawah usia 7 tahun rata-rata tidak sah i'tikafnya. Tapi kalau 7 tahun, 1 SD, 2 SD itu sah i'tikafnya. Dan pahalanya untuk diri anak itu dan juga untuk orang tuanya, insyaallah. Subhanallah. Niat. Ya, niat. Itu harus ada niatan i'tikaf, bukan sebatas dia lewat doang di masjid. Niatan i'tikaf. Keempat, suci dari hadas besar. Ya. Sebelum dia masuk ke masjid untuk i'tikaf, jangan dalam keadaan junub, jangan dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian yang kelima, berdiam di masjid jami'. Yang lebih sahih adalah i'tikaf itu bisa di masjid manapun walaupun bukan masjid jami'. Masjid yang dimaksud adalah tempat sholat yang telah diwakafkan, ya, telah diwakafkan. Adapun musalla, ya, seperti ruangan khusus di parkiran atau apa, itu bukan masjid ya. Kalau di sini kesini kan ada Masjid Al-Jihad kalau nggak salah. Itu udah jelas diwakafkan. Kalau memang kita nggak harus tahu diwakafkan atau enggak, tapi kalau sudah terbentuk seperti masjid, ya, dan rutin orang sholat di situ, maka ini udah hukumnya hukum masjid. Nggak harus tahu kita ini wakaf atau masih pinjem ya, ini apa, dan nggak usah gitu. Kalau memang bentuknya udah bentuk masjid dan rutin 5 waktu di situ orang berjamaah layak ke masjid, maka itu dihukumi masjid. Seperti misalnya Tamini Square. Tamini Square itu masjid bukan, Bu? Mall lah, bukan masjid, ya. Mall itu. Tapi masjidnya yang di atas masjid bukan, atau hukumnya bukan masjid? Saya kasih waktu sampai jam 11 buat jawab, ayo. Itu masjid insyaallah. Tanpa perlu kita tahu itu sewa atau gimana, itu udah nggak penting lagi kita tahu. Nggak mungkin dong kita kalau misalnya, musatah itu masjid, ntar cari di KM dulu, Pak maaf Pak, ini sudah diwakafkan belum ya? Repot lah kalau kayak gitu. So masjid diperlakukan seperti repot. Ketika zahirnya masjid, ya udah masjid. Masjid Blok B Tanah Abang. Masjid bukan tuh. B apa A ya? A apa B? A ya? Ya gitulah, yang gede itu. Masjid Blok M Square. Masjid Taman Mini Atin, Masjid Atin. Masjid. Iya, itu masjid semua. Musala Al-Minhaj. Musala MT Al-Minhaj. RM Al-Minhaj. RM lagi rumah makan ini. Ini apa sih, rumah dakwah ya? RD Al-Minhaj. Bukan masjid. Kalau ibu-ibu sholat berjamaah di sini boleh. Ya, kalau nggak salah dulu juga ada deh gerakan sholat berjamaah di sini juga kalau habis kajian atau apa gitu ya. Nah, itu di sini hukumnya hukum musholla. Hukumnya musholla, bukan masjid. Maka tidak boleh i'tikaf, tidak sah, bukan tidak sah i'tikaf di rumah ini misalnya. Enggak sah. Ya, enggak sah i'tikafnya. I'tikaf hanya di masjid, walaupun dia disebutnya musholla oleh kita. Sebagian musholla itu masjid sebenarnya, bukan musholla. Secara hukum syar'i itu masjid. Secara penamaan itu musholla karena kecil bentuknya atau hal-hal faktor lain disebut musholla. Iya. Ada musholla agak gede, cuman tetap disebut musholla supaya tidak menyaingi masjid jami'. Ada kayak gitu. Padahal hukumnya sama, hukum masjid. Gitu. Baik, kapan i'tikaf dimulai? Halaman 55.
Seseorang yang akan i'tikaf masuk masjid sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Jadi gini Bu. I'tikaf itu ada yang kamil, ada 3 macam. Ini pakai saya aja. Ibu bisa baca sendiri di kitab ini, tapi ya, tambahan dari saya begini. I'tikaf ada 3 macam. Ada i'tikaf yang tam, yaitu sempurna, i'tikaf sempurna, perfect. Ada yang kedua, i'tikaf yang mutawassit, menengah. Dan yang ketiga, i'tikaf yang mencukupi, yang cukup. Yang tidak sempurna gitu, tidak sempurna. Yang ketiga tidak sempurna. Jadi yang pertama i'tikafun tam, yang kedua i'tikaf mutawassit, yang ketiga i'tikaf ghairu tam. Yang pertama i'tikaf sempurna, yang kedua i'tikaf menengah, yang ketiga i'tikaf tidak sempurna. Tidak sempurna ini bukan berarti tidak sah, namun enggak sesempurna yang 2 yang sebelumnya. I'tikaf yang kamil, yang tam. Bu, maaf, ini di luar memang masih hujan deras Bu ya? Oh, enggak kelihatan di luar. Hujan. Ini soalnya di sini ngocor terus air apa, emang ada yang nyiram atau gimana? Enggak kan? Hujan ya? Baik, i'tikaf yang tam, i'tikaf sempurna adalah yang disebutkan di buku ini. Sebelum, enggak, ini 20 Ramadan, enggak. Oke. Kalau memang dia mau sempurna ya, sebelum 20 Ramadan. Sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan, Bu. Jadi hari itu, nih sekarang nih hari ini anggap 20 Ramadan, ya Bu ya. Paham Bu? Nih hari ini anggap nih sekarang 20 Ramadan. Nanti maghrib itu berarti mulai 21 Ramadan ya Bu ya. Nah, maka kalau mau sempurna i'tikafnya, ini kan 20 Ramadan. Dari tanggal 21 kan itu udah masuk 10 terakhir Ramadan ya. Maka nanti sebelum maghrib ibu ke masjid. Gitu ya. Paham gak Bu? Sampai pulangnya keluar dari masjid kapan? Ba'da subuh 1 Syawal. Jadi malam takbiran ibu di masjid. Saya yakin banget gak mungkin ibu lakukan itu. Yakin banget. Gimana masak nanti, bikin kue lebaran, cincaunya gitu. Apa namanya? Banyak banget yang harus dikerjain. Suami terbengkalai, anak terlantar. Gimana puasa mereka? Gimana baju lebaran mereka? Ya, makanya nggak mungkin ya. Tapi kalau suami mungkin nggak? Bu, suami mungkin nggak kayak gitu Bu? Mungkin secara fikih, nggak mungkin secara kemauan. Bukan meremehkan, tapi memang susah. Karena mungkin lagi kerja kan. Iya. Kecuali ya memang dia mungkin pengusaha, udah punya anak buah, dah pokoknya saya Ramadan anak buah saya aja ngurusin, saya mah sibuk i'tikaf, Masya Allah. Gitu. Ya. Ini i'tikaf yang tam, sempurna. Jadi masuk masjid sebelum terbenam 20 Ramadan menuju 21 Ramadan. Dan itu sampai hari raya Idul Adha, setelah subuhnya baru ke rumah tuh. Idul Fitri, subhanallah, Idul Fitri. Kelamaan Idul Adha, kelamaan. Ya, itu istri udah minta cerai aja tuh kalau udah sampai Idul Adha. Nah Idul Fitri, wah dia pulang bahagia tapi udah sakit, kucel, nggak terurus selama 10 hari itu, nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang mijitin, mau nyuruh DKM yang mijitin, malah pada marah gitu kan. Jadinya waduh sakit. Itu banyak yang gitu, panitia-panitia tuh banyak yang sakit pas hari 1 Syawal karena mereka kerepotan ngurus jemaah yang i'tikaf. Oke, itu i'tikaf sempurna. Kedua, i'tikaf yang menengah. Atau katakanlah kita anggap gini istilahnya, yang kedua i'tikaf yang tidak sempurna aja. I'tikaf ghairu tam. I'tikaf tidak sempurna. Ya kita upgrade ya.
I'tikaf menengah kita sebut i'tikaf tidak sempurna, yaitu apa? Dia mencukupkan diri i'tikaf di sebelum maghrib dia masuk masjid, kemudian besok ba'da subuh dia pulang. Jadi dia cuma ngambil malamnya doang, full. Ini bagus, namun tidak sesempurna yang pertama tadi. Oke Bu, gitu Bu ya. Misal ibu ya sama suami sepakat, kalau suami jam segitu udah pulang kerja, ayo sayang kita i'tikaf di Masjid Al-Jihad misalnya. Benar nggak sih Masjid Al-Jihad? Iya. Bukannya di Keranggan Permai Al-Jihad itu? Beda lagi ya? Ada lagi ya? Hah? Iya, Keranggan Permai ada Al-Jihad. Ini Al-Jihad juga Ibu ya? Baitul Jihad, ya Baitul Jihad, ya Masya Allah ya Baitul Jihad. Nah, di Baitul Jihad sepasang suami istri, gitu kan? Jam 5 ke masjid Baitul Jihad dan iftar di sana sampai sahur di sana, ba'da subuh baru pulang ke rumah. Ini i'tikaf tidak sempurna namun bagus sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, i'tikaf yang naqis. Yang ketiga ini kita katakan i'tikaf yang kurang. Lebih bawah daripada itu, yaitu apa? Mengambil jam saja di malam hari. Paham Bu? Misal sebelum maghrib ya dia buka puasa di masjid. Kemudian setelah tarawih dia pulang. Ya kalau dia niatkan i'tikaf, ini i'tikaf namun kurang gitu. Atau dia mungkin ngambil setelah tarawih baru dia datang ke masjid untuk i'tikaf 2 jam doang. Terus balik lagi ke rumah. Niatan i'tikaf tadi sah sebagai i'tikaf namun kurang ya, tidak sebaik yang pertama dan kedua. Gitu Bu. Tapi itu bagus, sudah termasuk i'tikaf. I'tikaf ya itu i'tikaf juga selama niatannya i'tikaf di masjid. Walaupun cuma 1 jam, walaupun cuma 10 menit, walaupun cuma 10 menit. Salat 2 rakaat, terus ngobrol bentar, pulang. Ini ngapa ngobrol gitu ya, udah 10 menit ngobrol lagi. Ya. Ya sesuai aja pahalanya, sesuai dengan amalannya gitu. Namun dia tidak layak dia kemudian mengklaim saya udah i'tikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan. Wah, 10 menit doang, gitu kan? Ya begitu, itu i'tikaf yang kurang. Seperti itu ya. I'tikaf mulai tadi udah jelas ya, tapi kalau seseorang mau i'tikaf dari awal Ramadan itu boleh. Ya, kemudian penutupnya di halaman 57. Keadaan manusia setelah Ramadan berakhir ada 3 macam. Satu di antara mereka ada yang puasa dan salat tarawih, dan Allah Ta'ala melihat kebaikan padanya. Salat malam ya. Jadi kita lihat apakah mereka melakukan itu di Ramadan, sehingga setelah Ramadan insyaAllah mereka baik-baik saja dan meneruskan kebaikan itu atau tidak. Yang kedua, sebelum ini hadis yang di atas 58. Ya Ka'ab, kata Nabi SAW, wahai Ka'ab, abshir bi khairi yawmin wundhu walatka ummuk kataballahu alaik. Wahai Ka'ab, bergembiralah dengan hari terbaik sejak engkau dilahirkan ibumu, karena pada hari ini Allah telah menerima taubatmu. Itu orang yang keluar di hari raya, dosa-dosanya berguguran karena amalannya di Ramadan. Namun tidak korelatif dengan sebutan Idul Fitri. Idul Fitri berarti kembali kepada fitrah, kemudian orang dihapuskan semua. Ya, hakikatnya yang kita lihat kenyataannya kan malah nambah dosa bulan Ramadan banyak orang. Jadi ya Idul Fitr ini artinya iftar, yaitu tidak puasa. Itu makna asalnya, bukan fitrah artinya kembali kepada fitrah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Gak nyambung itu. Minal aidin wal faizin. Semoga tergolong orang yang kembali pada Allah dan orang yang menang. Mohon maaf lahir batin. Karena akhirnya tintin, jadinya apa? Minal aidin wal faizin wal batin. Faizin, batin, aidin, maaf.
Ya. Minal aidin wal faizin. Cakep. Mohon maaf lahir batin, cakep. Baru bisa tuh ya. Jadi lafal-lafal seperti itu sebenarnya itu hanya tradisi semata ya. Hanya tradisi semata. Tidak masuk dalam syariat, tidak ada syariatnya. Lagi pula maaf-maafan itu bukan hal yang dianjurkan di Idul Fitri atau Idul Adha. Salaman itu kapan aja, nggak harus nunggu Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, jadi nggak usah minta maaf kalau nggak punya salah. Maaf ya bang, saya maafin aneh bang kalau ada salah. Kata bang, do I know you? Emang saya kenal kamu, kok maaf-maafan? Nah kan nggak kenal, apa yang harus dimaafkan? Gitu kan? Justru yang kadang-kadang di Idul Fitri itu orang yang lagi berseteru sama kita itu yang menghindar, nggak maaf-maafan, terusin aja terus perseteruan sampai kiamat. Tapi yang nggak ada salah kita minta maaf-maafan. Ini salah sebenarnya, tidak tepat. Yang kedua, di antara mereka ada yang keluar pada hari Idul Fitri dalam keadaan telah dimerdekakan dari neraka. Karena apa? Taubat. Ya. Mungkin saja ketika masuk Ramadan dia adalah orang yang seharusnya itu atau statusnya itu calon penghuni neraka, tapi karena dia kemudian beramal soleh di bulan Ramadan itu, ya banyak sedekah, ikhlas dalam berpuasa, akhirnya Allah merdekakan dia, Allah bebaskan dia. 3 di antara manusia ada yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bangkrut. Kata Nabi SAW, raghima anfu mri'in adraka Ramadhana falam yughfar lah. Rugi dan celaka seorang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Ada kata Nabi SAW juga, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was sahar. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang salat malam namun tidak mendapatkan apapun dari salatnya selain lelah dan begadang doang. Jadi jangan sampai sia-sia tuh amalnya. Ya. Harus mengorientasikan supaya diterima amalannya. Nah, juga dikatakan di sini sering kita dapati di tanah haram ada wanita-wanita yang terbuka aurat dan memakai wangian. Ini fitnah dan menimbulkan fitnah. Dia pun terfitnah. Jadi hati-hati nanti ibu-ibu ke masjid itu jangan menonjolkan perhiasan dan wangian. Ya Rasulullah SAW bersabda, yakhrujna wa hunna tafilat. Hendaklah para wanita keluar tanpa memakai wangian dan perhiasan. Kalau perhiasan zahir seperti cincin nikah atau cincin dari suami itu masih oke. Ya. Tapi kalau yang lain-lain jangan. Ya begitu. Ya saya juga nggak tahu perhiasan apa lagi yang ditampakkan. Kalau bercadar nggak. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, aqrabu ma takun mar'atu min rahmati rabbiha wa hiya fi baitiha. Keadaan seorang wanita yang paling dekat dengan Rabbnya adalah manakala ia di rumahnya, maka lebih afdal dia salat di rumah. Dan itu yang bisa kita sampaikan untuk penyelesaian kitab ini, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sisanya untuk tanya jawab dipersilahkan. Untuk pemahat yang bertanya dipersilahkan sampai jam 11 insyaallah ta'ala. Tapi ini kalau hujan misalnya gimana, Bu? Ibu-ibu mau pulang nggak kalau hujan, Bu? Atau nunggu di sini? Gerimis ya. Ini kira-kira kalau ke Senayan ini basah nggak kira Bu saya? Qadarullah lupa bawa jas hujan saya. Oh pakai kertas nanyanya. Berapa pertanyaan terbaiknya yang mau dikasih hadiah? 3. Ada yang mau bertanya ini nggak? Apa langsung nggak? Biasanya dulu ada yang nanya langsung. Kalau ada yang mau langsung boleh. Nah. Kalau ada yang mau langsung boleh. Kalau nggak mau nanya ya nggak apa-apa, saya nggak maksa. Nggak nanya nggak apa-apa. Lembar pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati Ustaz keluarga. Amin. Dan juga anti.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya tetap melanjutkan berpuasa ketika safar karena mengingat sepertinya lebih berat mengganti puasa di bulan selain Ramadan? Itu bagus. Kalau memang ternyata anti kuat kok bakal berpuasa ketika safar, itu ya kholas lanjutkan. Karena mungkin melihat nanti kalau di bulan selain Ramadan sepertinya lebih berat karena jajanan lebih banyak. Nah itu ya. Atau begini, ada orang kondisi safar tapi lagi mudah banget gitu loh. Begini, ketika sampai tujuan daerah safar kita, tujuan safar, sampai lokasi tujuan, kalau kita tahu bahwasanya kita di situ tidak sampai 4 hari, maka walaupun kita sudah sampai lokasi tujuan, kita tetap berposisi atau status sebagai musafir. Paham gak Bu? Parameternya 4 hari, itu lebih sahih. Begini, tahu atau enggak berapa hari di situ? Itu dulu. Kalau tahu, ya udah berapa hari di situ. Kalau 4 hari atau kurang, maka musafir walaupun sampai tujuan. Kalau lebih dari 4 hari, maka bukan musafir ketika sudah sampai tujuan. Paham gak Bu? Nih. Ya. Biar nggak pening. Ya nih. Contoh, mau pulang kampung 25 Ramadan, berangkat. Kemana kampungnya Bu? Lembang, Magelang. Ya, Magelang. Berarti kaki Gunung Merbabu ya, Magelang. Saya mau ngomong apa, saya juga lupa ini Bu. Ya. Nah kemudian pergi safar sampai di rumah Mbah Kakung di Magelang. Tahu nggak berapa lama di situ? Oh ternyata nanti sampai hari ketiga Lebaran. Berarti total 9 atau 8 hari. Ketika dia kan tahu bakal segitu 8 harian di rumah Mbah. Maka ketika sampai menginjakan kaki di rumah Mbah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, masuk cucuku gitu. Cepat masuk, ini purnama ketiga gitu. Maka dia sudah berposisi sebagai mukim atau musafir? Mukim. Safarnya cuma di perjalanan saja. Pas sampai di rumah Mbah Kakung, karena dia tahu bakal 8 hari situ, maka dia sudah hukumnya mukim, bukan musafir lagi. Baru musafir lagi nanti ketika dia pulang dari Magelang kembali ke Kemang Pratama. Nah di Kemang Pratama dia berapa hari? Ya bukan berapa hari lagi, berapa bulan, berapa tahun, karena emang itu rumah suami ya, domisili situ. Maka ketika sampai Kemang Pratama, udah sampai gerbang Pratama, Kemang Pratama, ya, maka dia apa? Musafir atau mukim? Pas sudah sampai sini nih, Kemang Pratama. Mukim. Ustaz, tapi pas sampai gerbang Kemang Pratama, saya berenang dulu di kalinya misalnya. Enggak, tetap mukim dah. Ya gitu. Oke? Sampai situ paham Bu ya? Nah misal ibu-ibu ada juga yang nggak jauh dari Jakarta apa? Tadi apa? Coba, jangan yang jauh-jauh amat, itu Magelang jauh itu. Enggak, Bogor mah situ mah Bogor. Bandung, yang sehari bisa bolak-balik 4 kali juga bisa, gitu kan? Bandung. Ke Bandung itu kan lebih dari 88 km. Ke Bandung naik apa? Kereta cepat, Ibu ya. Naik kereta cepat berapa lama, Bu?
2 jam. 2 jam ya? Emang 2 jam bu? Kayak siapa? Ada yang udah pernah belum naik kereta? Udah? Berapa lama? 55 menit. Pokoknya sampai Kabupaten Bandung lah bu. Saya nggak tahu mau detailnya di mana lah gitu. Pokoknya rumahnya aki-akinya itu ada di seberang stasiun dah gitu aja lah biar cepet. 1 jam. 1 jam. Nah di rumah sang aki itu cuman 1 hari doang. Besok pulang lagi, balik ke Bekasi. Oke. Nanti siang berangkatnya jam 1 ba'da zuhur. Sekarang tanggal 25 Ramadan. Pertanyaan siye, apakah sejak pagi boleh tidak puasa atau enggak? Kok jadi saya yang tanya ya? Padahal saya yang ditanya ini kan. Pertanyaan saya, sejak tadi pagi boleh nggak puasa hari ini? Kok kayak saya yang dinasihatin ya puasa dulu Ustaz, saya yang salah perasaan. Ya, harus puasa dulu. Karena belum terwujud hukum safar. Nanti pas dia pergi jam 1 baru dia boleh tidak puasa. Itu pun kalau mau tidak puasa, kalau mau lanjutin puasa ya mungkin lebih afdol. Nah, dia pun naik kereta cepat, selesai sebelum asar ya dia udah sampai di rumah engkongnya. Nah, di rumah engkongnya cuma sehari, besok juga pulang. Apakah ketika dia sudah sampai rumah engkongnya, apakah dia masih musafir atau sudah mukim? Musafir atau mukim? Musafir, karena dia cuma sehari doang di situ, karena dia nggak domisili di situ. Nanti kemudian dari rumah engkongnya besok jam 1 balik lagi ke Meratama. Ketika balik lagi itu juga musafir sampai dia tiba di Kemang Pratama, mukim gitu, mukim ya. Karena dia di Kemang Pratama, wah lama, bakal lama lagi gitu. Makanya kalau ibu-ibu punya anak santri atau santriwati ya, putri, disekolahin di pesantren, itu wajib untuk ada mahram yang nganterin ke pesantren. Kan biasa pesantren jauh. Misalnya ibu, misalnya mana bu? Ayo sok, ayo bu. Jogja, ya misal ke Jogja. Untuk ke Jogja harus ada mahramnya itu putri ibu. Nanti sampai di pesantrennya ditinggal ya boleh, karena apa? Karena dia status di sana mukim. Nggak mungkin dong dia nyantri di pesantren kalongan 3 hari ke Jogja, 3 hari ke Pertama, nanti ke dia ke Jogja lagi, enggak. Ya supir truk aja nggak kayak gitu. Jadi mukim. Jadi kalau misalnya ternyata ketika dia memang musafir di rumah engkongnya, namun di situ nyantai, maka lebih afdol buat dia untuk tetap berpuasa karena lebih enak, lebih santai gitu. Terus pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membangkitkan semangat yang tinggi untuk melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah di bulan Ramadan? Bagaimana caranya agar jiwa merasa terkait dengan ibadah tersebut? Gini, manusia itu ketika dia punya target, dia akan lebih termotivasi. Ya, ketika dia punya target, dia lebih semangat gitu. Nah, jadi lakukan, coba ibu misalnya sebagai ibu rumah tangga, berikan spare waktu untuk ibadah pribadi yang itu membuat kita tuh bahagia sendiri gitu loh. Syukur-syukur kalau ngajak-ngajak teman-temannya juga, misalnya ya, kita bikin grup WhatsApp yuk, atau kita call di jam tertentu yuk untuk saling mengoreksi bacaan Al-Quran gitu misalnya. Itu cakep itu. Jam berapa misalnya, kalau memang bisa ya, kalau nggak bisa ya misalnya seperti itu. Jadi semangat.
Apalagi mohon maaf, sebagian ummahat ini ada yang suaminya itu nggak kenal sunnah, ya, dan kadang-kadang meninggalkan yang wajib. Jadi cuma dianya doang yang hijrah gitu. Ada yang kayak gitu, sehingga untuk mencari tandem yang sama-sama memberikan motivasi itu nggak ada di rumah. Nah, dia butuh teman. Maka bisa tuh, misalnya dia bergabung di grup ummahat yang di situ ada proyeksi atau tujuan meningkatkan ibadah wajib, dan berteman dengan orang-orang saleh itu akan memberikan dampak yang sangat positif. Begitu. Ya, jadi coba itu tambahkan pertemanan yang membangkitkan semangat ibadah. Ya. Dan kemudian juga yang saya sangat tekankan itu ya hal yang tadi, memang kita berkumpul untuk beribadah, untuk saling memotivasi. Tapi bedakan dengan yang kedua, yaitu mempublish tanpa hajat amalan kita. Hindari itu ketika bulan Ramadan atau di bulan lainnya bahkan. Karena rata-rata futur berawal dari keinginan dilihat. Hati-hati, keinginan diketahui. Futur itu diantara faktornya adalah riya, sum'ah, pengen dipandang, ujub dan seterusnya. Hati-hati pada waktunya futur. Ya. Nah, kalau supaya jiwa merasa terkait dengan ibadah tersebut adalah yang pertama, anti harus yakin ini ibadah dari Allah dan untuk Allah. Itu yang pertama. Ya, ibadah ini bersumber dari Allah, yaitu syariat Allah, dan mengamalkannya ya untuk Allah saja, enggak untuk lainnya. Itu pertama. Kedua, you have to love it. Anti harus mencintainya. Ya, seseorang akan betah dengan hal yang dia cintai. Seseorang akan tetap merasa nyaman bersama hal yang dia sukai. Kalau dia tidak suka, ya dipaksakan juga susah. Lalu bagaimana cara agar menyukainya? Ya harus mengetahui fadilah dan keutamaannya. Kedua, mencari cerita atau share dari orang-orang tentang hal yang dia mau sukai itu. Misalnya kita pengen menuntut ilmu, maka ya kita baca sirah para ulama dalam menuntut ilmu. Wah, kita bakal suka itu. Ya. Manusia itu ketergantungan cintanya itu beda-beda, atau corong sukanya itu beda-beda. Ada ibu-ibu yang suka sholat, maka fokus di situ. Ada ibu-ibu yang suka masak, maka bisa dia ibadah di masaknya itu dengan betul-betul memaksimalkan masakannya untuk orang-orang yang buka puasa misalnya. Itu ibadah, bagus. Ada ummahat yang suka baca, maka di situ. Ada ummahat yang suka sedekah, maka di situ. Dan setiap dari kita supaya tahu mana yang kita cintai, maka lihat kita condongnya ke amalan yang mana, disitulah kita konsentrasi. Karena selama itu ibadah. Sedekah ibadah, salat ibadah, ngaji baca Quran ibadah. Yang tadinya suka nyanyi, alihkan ke Al-Quran. Cintailah Al-Quran. Baik, kemudian bismillah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ilaik. Yang pertama bertanya, jika seseorang memberi makan orang lain yang sudah berpuasa, maka akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut yang sedang berpuasa, ya. Bagaimana jika kita membagi-bagi makanan iftar secara random, tidak tahu apakah yang kita beri apakah orang soleh atau bukan? Lalu bagaimana pahala puasa orang tersebut yang kita dapatkan? Apakah sebesar puasa orang tersebut? Pahala puasa orang tersebut, jazakallahu khairan. Yang afdal, Nabi SAW telah mengatakan, janganlah ada yang makan makananmu kecuali orang yang beriman. Kalau misalnya kita bagi-bagi di keumuman masyarakat, di jalanan tanpa kenal ini orang puasa atau enggak, kafir atau muslim, itu tetap baik. Itu tetap baik. Namun untuk mengharapkan bahwasanya nanti akan kita dapat pahala puasa orang tersebut, itu belum enggak mesti terwujud itu. Karena belum tentu orang yang ada di jalan itu dia puasa. Emang semua Gojek puasa ketika itu? Banyak yang enggak. Iya, banyak yang kita mungkin kasihan sama Gojek-Gojek karena siang-siang nyari nafkah, tapi kenyataannya banyak dari mereka yang di siang hari itu di warkop ngumpul
ngebul. Itu di warkop itu udah kayak halimun gunung. Putih banget itu asap ngebul. Mereka saling berlomba-lomba untuk menyumbang asap di situ. Ya. Artinya mereka banyak nggak puasa. Nah sekarang apakah yang kayak gini sembarang orang kemudian kita akan ngasih? Kalau untuk sedekah silahkan, tapi untuk mengharapkan bakal dapat pahala semisal orang itu dia orang belum tentu berpuasa, kita nggak tahu. Maka lebih afdol, bukan menihilkan peranan amalan tadi, bukan. Tapi lebih afdol kita memastikan aja, yang lebih pasti aja lah. Ini orang-orang iftar di masjid dia pada puasa. Dah gitu lebih afdal. Lagi pula kalau di jalan kan kita nggak bisa nanya ke orang, nggak relevan nanya. Ada lewat kita bagi makanan, tanya lu, bentar Pak, sampean puasa nggak? Pasti nggak enak orang ditanya gitu. Walaupun yang ditanya lagi puasa. Dan apa saya puasa nggak puasa? Kamu bukan urusan kamu. Kau mau ngasih aja dong. Lama-lama emosi orang. Enggak, coba digituin enak nggak? Kayak enak. Akhirnya berkelahi. Berkelahi, ngejek, emosi. Ya, jadi lebih afdal cari yang memang yakin puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Lebih baik memberi buka puasa itu kepada siapa Ustaz? Selain yang wajib, apakah tetangga atau pesantren? Harus pilih-pilih orang yang soleh atau siapa saja? Yang penting muslim. Yang penting muslim. Ya, karena kalau hanya pilih yang soleh saja, maka terus yang muslim biasa-biasa aja, kapan dia akan terkesima dengan sedekah kita? Kapan dia akan mendoakan kita? Jadi selama dia muslim, maka dia muslim berhak mendapatkan itu semua. Jangan ngasih kalau ngasih yang soleh aja itu malah justru akan terjadi kecemburuan sosial nanti. Wah, dia ngasih yang soleh doang, mentang-mentang soleh tuh. Padahal saya tahu siapa tuh orang. Akhirnya apa? Jadi sultan orang-orang, gitu kan. Tetangga bagus, muslim ya. Pesantren bagus juga. Apakah ngasih santri yang buka puasa lebih afdol daripada ngasih tetangga? Secara zahir biasanya mungkin iya. Karena apa? Karena santri-santri ini apalagi masih polos, itu biasanya mereka pas lagi puasa banyak baca Quran, itu biasa besar pahala mereka gitu. Mungkin lebih afdol. Tetapi jangan pilih-pilih. Kalau memang ada di tengah masyarakat, jangan pilih-pilih lebih afdol. Kalau DKM atau masjid gelar buka puasa, udah kasih aja. Jangan bilang ke DKM, Pak, tolong Pak, ini makanan saya pokoknya seleksi hanya orang soleh yang boleh makan. DKM, saya sendiri nggak tahu soleh apa enggak, berarti saya nggak boleh makan dong, gitu kata DKM. Ya. Terus ada klausul pas buka puasa rame. Makanan khusus ini ditulis, ada pesan dari pemiliknya, hanya orang soleh yang boleh makan ini. Kira-kira ada yang makan nggak? Nggak bakal, sombong banget gitu kan. Kayak gitu aja, kayak ngerasa soleh ngasih-ngasih gitu. Jadi nggak usah dipilih-pilih. Tapi kalau misalnya kita kenal orang ini soleh secara individual, maka mungkin lebih afdol gitu. Cuman kalau di depan masyarakat jangan dipilih-pilih. Ustadz, doa buka puasa Allahumma lakasumtu dan seterusnya, birahmatika ya aftartu, birahmatika aftar, tingkat kesahihan bagaimana itu hadisnya dhaif. Maka lebih baik yang tadi cukup dengan lafal yang disahihkan, yaitu zahabat dzama'u talatul ruku saja. Dan itu pun bacanya setelah minum. Kalau sebelum minum baca bismillah. Bismillah terus minum, terus zahabat dzama'u talatul ruku. Atau bisa juga dia enggak minum dulu, bismillah makan, zahabat dzama'u talatul ruku. Itu bisa. Begitu. Ada pertanyaan unik dari sebagian ulama di kitab fikih. Bagaimana kalau seseorang iftarnya dengan cara jima? Apakah sah iftarnya? Iya, membatalkan puasa itu iftarnya di maghrib dengan cara jima. Apakah itu sah puasanya? Sah iftarnya? Jawabannya apa, Bu? Hah? Ini bukan masalah sempat nggak sempat, disempetin gitu loh. Bisa. Kira-kira gimana? Sah atau enggak dia iftarnya tuh? Maghrib beduk. Duk, Allahu Akbar, dia mulai jima. Hah? Enggak minum dulu. Dia minum dari
dari cintanya kepada istrinya. Dikatakan oleh para ulama itu sah sebagai iftar. Karena iftar itu artinya adalah membatalkan puasa, maka dia membatalkan puasa di waktu maghrib sah. Puasanya sah, iftarnya sah. Begitu. Cuman ini agak lain ya. Tapi itu dibahas di kitab-kitab fikih, Bu. Bagaimana kalau tukang bangunan dari Jawa kerja di Jakarta dan berat kalau puasa dan itu menjadi pekerjaan rutin? Begini, wallahu alam, tukang bangunan tidak diberi rukhsah. Tidak diberi rukhsah karena dialah yang memilih untuk menjadi tukang bangunan. Ya, sekarang belum tentu tukang bangunan lebih berat daripada tukang masakan. Coba, ayo sob. Tukang bangunan kan, emang badannya gede, terus habis itu angkat ini, angkat itu, masya Allah, capek betul. Tapi ada tukang masakan yang capeknya bukan di fisik, di hati. Karena dia lapar, depannya makanan, itu ujian itu. Apakah tidak ada rukhsah? Enggak ada rukhsah. Ya dia yang milih kan kerja di situ. Kecuali kok safar. Dan ini tukang bangunan dari Jawa kerja di Jakarta, itu bukan musafir lagi ketika di Jakarta. Kenapa? Lebih dari 4 hari di Jakarta gitu. Maka dia wajib puasa. Ya, wajib puasa. Kalau ternyata memang dia sakit gara-gara puasa dan kerjanya, maka pas sakit boleh tidak puasa, tapi pas sakit saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seorang wanita i'tikaf sendiri tanpa suami? Kalau dia belum punya suami, ya minta izin sama walinya. Tapi kalau dia punya suami, maka keputusan suami. Ya, sayang, aku izin, boleh enggak malam ini i'tikaf? Kalau suami enggak bolehin, haram i'tikaf buat dia. Kalau suaminya bolehin, ya boleh, cuma ya kalau bisa suaminya juga i'tikaf. Begitu. Dan jangan sampai kewajiban di rumah terbengkalai gara-gara i'tikaf. Ya begitu.